karena di sini ada backup, yaitu yang B. Nah, untuk menghitungnya sama, yang pertama adalah dengan mengetahui semua yang ada di soal ya. Di sini kita tinggal copy saja seperti ini karena jawabannya sama A, B, C. Maaf. Seperti mengganggu. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama kita harus hitung adalah reliability for below path. Artinya reliabilitas untuk jalur yang bawah. Artinya yang ini, A dan C. Ya. Cara menghitungnya adalah dengan mengalihkan A dan C. Atau dengan kata lain, ini adalah reliabilitas total untuk jalur yang bawah. Maka di sini kita bisa mengalihkan A dikalikan dengan yang C. Kalau kita enter, hasilnya adalah 0,9405. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menghitung probability of failure in all path. Artinya kita akan menghitung kegagalan dari semua path, yaitu path yang atas dan yang bawah. Kenapa kegagalan? Kenapa kita menghitung kegagalan? Karena di sini jenis soal ini adalah kita bagaimana cara menghitung mesin yang memiliki cadangan. Cadangan akan digunakan apabila terjadi kegagalan. Itu sebabnya kita menghitung kegagalan di sini untuk semua jalur. Untuk jalur pertama adalah jalur yang bawah, itu kita menghitung failure-nya dengan cara 1 dikurangi dengan failure 1 dikurangi dengan jalur yang bawah, yaitu sebesar 0,9405 dikalikan dengan 1 dikurangi atau dalam kurung dulu 1 dikurangi failure path yang atas, yaitu yang B. Maka jawabannya akan menjadi 0,0119. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung reliability of new path. Untuk menghitung ini, caranya adalah dengan 1 dikurangi dengan probability of failure for all path, atau peluang gagal dari jalur yang bawah, yaitu 0,0119. Maaf, ini sama dengan dulu 1 dikurangi ini. Kalau kita enter, jawabannya adalah 0,9881. Nah, maka kenapa dikurangi 1? Karena di sini kita istilahnya membalikkan failure. Di sini kita kan menghitung kegagalan. Nah, di sini kita menghitung keberhasilan. Karena dari informasi yang kita punya adalah kegagalan, untuk mendapatkan keberhasilan yang kita lakukan adalah dengan mengurangi 1 lagi. Karena di sini kita mengurangi 1. Di sini kita kurangi 1. Maka hasilnya seperti ini. Jadi itu untuk soal yang reliability. Prinsipnya sama seperti soal-soal sebelumnya yang saya bahas. Program ini membantu kita untuk mengerjakan soal yang harapannya nanti kurang lebih sama dengan soal ini. Caranya adalah dengan mengganti informasi yang diketahui dari soal. Katakanlah di sini A-nya adalah 5, katakanlah. 8 lah katakanlah. Maka kalau kita enter, semua akan berubah. Ya, sama hal dengan ini, katakanlah ini 0,4. Kalau kita enter, semua akan berubah. Begitu. Jadi dengan menggantikan informasi ini, kita dapat menemukan jawabannya. Seperti itu. Tentunya harapannya kalau soalnya sama. Kalau saya berbeda, kita harus melakukan sedikit modifikasi. Ya, seperti itu. Semoga video ini membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan membahas soal latihan ujian akhir semester manajemen operasi, yaitu bab scheduling. Jadi soalnya seperti ini. Perusahaan
Jack memiliki informasi job sebagai berikut. Jadi di sini ada data yang menunjukkan data setiap job yang dilakukan. Di sini ada job F dilakukan selama 50 jam karena ini adalah satuannya jam, dan deadline-nya atau job ini harus selesai saat 90 hari kemudian, dan seterusnya untuk W, X, Y, Z. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, tentukanlah job sequence menggunakan sequence rule FCFS atau first come first serve, dan SPT short processing time. Selanjutnya ada EDD earliest due date, dan yang terakhir ada LPT atau longest process time. Selanjutnya yang B adalah job sequence mana yang paling baik. Oke. Jadi menurut saya untuk mengerjakan soal ini sangat mudah apabila menggunakan Excel. Oke. Jadi pertama kita akan mengerjakan yang A, yaitu yang FCS. Di sini hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan membuat kolom yang sama persis dengan kolom yang di soal, dan kita beri judul FCS, first come first serve. Jadi prinsipnya adalah sequencing rule FCFS adalah dengan mengerjakan job yang pertama kali datang. Jadi dalam hal ini kita hanya perlu menuliskan sesuai dengan yang ada di soal, karena prinsipnya adalah yang soal ini adalah sudah berurutan. Ya, artinya job F pertama kali dikerjakan, job W dikerjakan yang kedua, X dikerjakan yang ketiga, dan seterusnya. Maka untuk first come first serve ini yang kita lakukan adalah dengan mengcopy yang ada di soal ini seperti ini, karena urutannya sama V, W, X, Y, Z, dan sama halnya dengan job prosesnya atau process time. Kita copy seperti ini, kita sama dengan klik, dan kalau kita tekan ke bawah maka yang lain akan mengikuti seperti itu. Dan ya, job to dates-nya juga sama. Ya, seperti ini. Nah, untuk menghitung float time dan job lateness yang bisa kita lakukan di Excel adalah yang pertama, untuk float time pekerjaan V itu sama dengan 50 sendiri. Nah, untuk yang W adalah kita bisa menambahkan 50 ini, angka 50 yang ini dengan 10. Maka kita bisa menambahkan ini ditambah dengan ini. Seperti ini. Nah, kalau kalian malas untuk menambahkan satu persatu, yang bisa kita lakukan adalah dengan menarik ini ke bawah, maka yang lain akan mengikuti seperti ini. Begitu. Ya. Nah, untuk job lateness, untuk menghitung job lateness, kita hanya menghitung yang apabila float time-nya lebih besar daripada job to dates. Oke. Jadi kita hanya menghitung yang float time-nya lebih besar daripada job to dates. Maka job lateness untuk yang V kita tidak hitung. Maka jawabannya adalah 0. Karena 50 lebih kecil daripada 90. Nah, untuk yang W, 60 dan 30, 60 lebih besar daripada 35. Maka di sini kita bisa mengurangi dua-duanya. Seperti ini. Oke, nah, mungkin beberapa dari kalian berpikir bahwa ini adalah cara yang kurang efektif karena kita harus mengurangi satu persatu. Nah, sebenarnya ada satu cara untuk mengerjakan ini dengan cepat, yaitu kalau di Excel kita dapat menggunakan fungsi if. Sesuai dengan namanya, if adalah fungsi jika. Jadi cara menggunakan fungsi ini adalah di sini kita bisa lihat. Di sini ada 3 komponen yang harus kita tulis. Yang pertama disebut di sini logical test, ada value if true dan value is false. Jadi cara membacanya adalah yang pertama logical test, itu yang harus kita tuliskan adalah pernyataan yang benar.
Maka kalau di bahasa Indonesia kan, jika bla 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 yang ada di logical test ini, jika ini benar, pernyataan ini benar, kalau benar jawabannya adalah yang ini, dan kalau salah adalah yang ini. Oke. Nah, mungkin kalau saya jelaskan begitu bingung, jadi kita langsung praktekkan aja. Jadi pernyataan yang kita ingin buat adalah di sini, apabila float time lebih besar daripada job due dates, maka dua-duanya harus dikurangi. Nah, seperti itu. Nah, sebaliknya, apabila float time lebih kecil dibanding job due dates, maka hasilnya 0. Nah, maka di sini kita bisa membuat pernyataan apabila ini lebih besar aja ya, lebih besar daripada ini. Apabila pernyataan ini benar, maka ini dikurangi dengan ini. Begitu. Apabila salah, maka jawabannya adalah 0. Nah, kalau fungsi ini benar, maka seharusnya 50, karena float time lebih kecil daripada job due date, maka seharusnya jawabannya 0. Jadi kalau kita enter, seharusnya jawabannya 0. Begitu. Nah, untuk yang ini, karena 60 lebih besar dibanding 35, artinya di sini kita hasilnya adalah hasil kurang antara ini dan ini. Nah, karena kita sudah menuliskan fungsi ini di atas, maka kita bisa menarik ke bawah dan mereka akan mengisi dengan otomatis. Jadi seharusnya jawabannya ini benar ya. 60 lebih besar daripada 35, maka 60 kurangi 35. 80 lebih besar daripada 50, maka 80 kurangi 50 dan seterusnya. Maka kita akan mendapatkan data seperti ini. Ya. Dan selanjutnya kita harus menghitung total process time dan total job lateness ya. Kita bisa menggunakan fungsi sum atau jumlah. Itu dengan mengetik sum, buka kurung, dan memblok semuanya, tutup kurung, dan enter. Jadi seharusnya kita mendapatkan hasilnya sama dengan job lateness. Kalau memang malas, kita bisa copy ini dan kita paste. Maka fungsinya, nggak bisa, maaf. Berarti sama dengan sum. Ini di seperti ini, enter. Jumlahnya ada 190. Angka ini akan bermanfaat untuk mengerjakan yang B ini saat kita menghitung job mana yang paling baik. Begitu. Nah, maka di sini kita sudah ada urutannya. Nah, untuk mempermudah saat nanti membaca, yang bisa kita lakukan adalah dengan menuliskan kembali sequence-nya seperti ini. Maka di sini urutannya akan seperti ini, VWXYZ. Oke. Itu untuk yang first come first serve. Nah, selanjutnya adalah yang SPT atau shortest processing time. Nah, untuk yang ini kita mengerjakannya akan sedikit berbeda karena di sini kita harus mengurutkan job sequence-nya berdasarkan process time terpendek. Ya, artinya kita melihat dari sisi ini. Kita mengurutkannya dari yang terkecil. Kalau ingin mengerjakan manual, bisa saja. Ya, kita bisa menuliskan di sini. Kita bisa lihat yang paling kecil adalah proses yang W. Karena ini 10, maka di sini kita akan menuliskan W. Dan di sini proses time-nya adalah 10. Selanjutnya yang kedua terkecil adalah yang Y, 15. Maka di sini kita bisa menuliskan Y 15. Dan seterusnya. Nah, kalau kita lakukan ini tentu lama. Nah, kalau kita memakai Excel, sebenarnya ada cara yang mudah untuk mengerjakannya. Itu caranya menggunakan fungsi yang dinamakan fungsi sort by. Fungsi ini membantu kita dalam mengurutkan apapun, entah angka atau huruf, tapi dengan syarat.